Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kordofa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Sahabat Nabi Muhammad yang satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang sangat tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid bin Walid mendapatkan gelar Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Bahkan, Khalid bin Walid membentuk sebuah entitas politik yang disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad dan para penerus-penerusnya. Ide-ide yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tidak tara membuat Khalid bin Walid menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulis bagi Rasulullah SAW dan mendapatkan gelar Abu Sulaiman. Sahabat Kordofa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Tababa as-Saghir binti Al-Harits bin Al-Harb. Ayahnya berasal dari kaum Bani Makhzum, yaitu salah satu marga terkemuka di suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum terpandang di suku Quraisy. Kehebatan dan keberanian Khalid bin Walid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, Khalid menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Sahabat Kordofa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah SAW. Setiap perang yang ia pimpin, Khalid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Pada era Nabi Muhammad SAW, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekah, dan pertempuran Hunain. Pada Perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekah atau Fathu Mekah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Sahabat Kordofa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Khalid bin Walid adalah bukti nyata bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar, bahkan bagi mereka yang dirasa dianggap terlalu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil inspirasi dari perjalanan hidup Khalid, memupuk keberanian untuk mengalami perubahan, keteguhan dalam menghadapi ujian, dan keyakinan bahwa taubat adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.